Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali di episode ke-33 Kisah Perjalanan Ruhani Sang Prabu. Sebelumnya kami mohon maaf karena Sang Prabu belum bisa hadir di podcast ini dikarenakan sesuatu hal dan kesibukan beliau. Dan beliau telah mengizinkan untuk membacakan kitab kisah dari perjalanan ruhani beliau. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah bahasa dalam pembahasan dan pembacaan kisah perjalanan ruhani dari Sinun Prabu ini. Tanggal 11 Maret 2007, Minggu Pahing, malam Senin Pon pukul 23.15 malam. Sang Prabu kedatangan guru gaib dari golongan malaikat. Untuk sementara, nama guru gaib beliau masih kami rahasiakan sesuai dengan petunjuk beliau. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Angger anak Prabu, besok berangkatlah ke Jakarta, berdiskusi dan bertemu dengan teman-temanmu agar saling mengenal. Berangkatlah jika urusanmu dengan anak sudah selesai. Tuhanmu merestui. Sang Prabu menjawab, iya Eyang. Saya ingin bertanya perihal musibah yang ada di Nuswantoro ini. Apakah masih ada lagi? Guru gaib menjawab, begini yang jelaskan Ger, belum akan berhenti beberapa saat ke depan. Akan ada bencana yang besar, tetapi yang tidak berani menjelaskan bencana dan tempat. Semua itu murkanya Allah yang Maha Agung. Sang Prabu bertanya, Eyang, bagaimana jika penguasa-penguasa dan pemimpin sudah berdoa kepada Tuhan yang Maha Agung, yang diminta tidak ada lagi bencana di bumi Nuswantoro ini? Guru gaib menjawab, begini yang Ger, doanya itu hanya badan dan pikirannya, tidak sampai meresap ke dalam hati yang paling dalam. Catat yang Ger, untuk peringatan anak cucumu. Manusia sekarang mengagung-agungkan pikirannya. Semua itu bisa diatasi dengan akal pikirannya. Namun, musibah demi musibah dan lainnya tidak dapat diatasi manusia, kecuali mendapat pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Manusia lupa kepada hidupnya yang telah ditetapkan Allah yang Maha Agung. Bencana itu harus dijalani di bumi Nuswantoro. Sampai di sini dulu yang Ger, ucap ya. Wassalamualaikum, dijawab Sang Prabu. Waalaikumsalam. Tanggal 15 Maret 2007, Kamis Legi, pukul 01.55 pagi. Beliau kedatangan Sunan Bonang. Assalamualaikum, dijawab Sang Prabu. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Bonang berkata, Sinun, saya datang berkunjung, tetapi saya melihat Sinun masih beristirahat. Saya tidak berani mengganggu. Lalu Sinun memanggil saya, dan saya datang kembali. Dijawab oleh Sang Prabu, iya, ada apa Kanjeng Sunan? Kanjeng Sunan berkata, iya, saya ingin melaporkan perihal lumpur. Sebenarnya tidak dapat berhenti, malah menjadi lebih luas lagi, karena mereka tidak tahu caranya. Itu perihal yang pertama. Perihal yang kedua, akan ada bencana lagi Sinun Prabu. Saya mohon Sinun dapat memberitahu ke teman-teman tentang perihal tersebut. Sang Prabu menjawab, iya Kanjeng Sunan. Sampai di sini dulu kedatangan saya Sinun. Wassalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Tanggal 15 Maret 2007, Kamis Legi, pukul 02.40 pagi, beliau kedatangan Ibu Ratu Kidul. Assalamualaikum, dijawab oleh beliau Sang Prabu. Waalaikumsalam. Di sini Ibu Ratu juga membenarkan apa yang dikatakan Sunan Bonang itu benar. Bencana demi bencana akan terus berlanjut. Setelah berdialog beberapa saat dengan Sang Prabu, Ibu Ratu Kidul berpamitan dengan,
Ucapan wassalamualaikum dijawab oleh sang Prabu, waalaikumsalam. Tanggal 15 Maret 2007, Kamis Legi, pukul 02.50 pagi, beliau kedatangan Raja Mulia atau Sang Hyang Jagatnata, merupakan bangsa iblis sebagai pemimpin bala tentara setan dan sekutunya yang mendominasi wilayah Indonesia atau Nuswantara. Ada sosok makhluk halus datang tapi tidak mengucapkan salam. Ia diam beberapa saat, kemudian saya perhatikan dia. Dia juga diam, tak bergerak, sampai sang Prabu berkata, "Ah, kamu golongan Abdiya kan? Hai Raja Mulia, bagaimana upaya dan rekayasamu?" Iblis menjawab, "Sinuhun Prabu, saya datang memberitahu bahwa saya sudah membuat orang-orang saling bermusuhan, cakar-cakaran, dan mau menang sendiri. Sebetulnya mereka itu pintar-pintar pikirannya, tetapi hatinya bodoh. Mereka mau ikut bisikan dan saran saya. Sebetulnya kalau mereka tidak mau, ya tidak apa-apa. Apa yang mereka lakukan dan dianggap benar, khususnya para penguasa dan pemimpin negeri ini. Semakin lama akan semakin kacau. Itu memang sudah bagian dari tugas dan kewajiban saya untuk membuat kekacauan." Sang Prabu berkata, "Raja Mulia, saya ingin bertanya, orang-orang seperti apa yang tidak bisa kamu pengaruhi?" Iblis pun menjawab, "Yaitu orang-orang yang menggunakan hatinya. Saya tidak bisa memasuki dan mempengaruhi karena mereka tidak bisa hanyut dalam ide-ide dan pemikiran saya." Sampai di sini dulu, Sinuhun Prabu. Saya tidak betah terlalu lama di sini karena panas sekali. 17 Maret 2007, Sabtu Pon, malam Minggu Wage, pukul 21.30 malam, beliau kedatangan Sunan Ampel. "Assalamualaikum," dijawab oleh sang Prabu, "Waalaikumsalam." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinuhun Prabu, saya Sunan Ampel datang ingin melaporkan perihal lumpur panas. Lumpur panas itu disumbat oleh banyak bola beton. Tidak akan berhenti. Manusia sudah lupa, tidak tahu itu semua murkanya Allah. Berusaha seperti itu akan membahayakan orang-orang yang ada di sana. Sampai di sini dulu kedatangan saya, Sinuhun. Wassalamualaikum," dijawab oleh sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 22 Maret 2007, Sabtu Pon, malam Minggu Wage, pukul 21.30 malam, sang Prabu kedatangan guru gaib dari seorang golongan malaikat. "Assalamualaikum," dijawab oleh sang Prabu, "Waalaikumsalam." Guru gaib berkata, "Angger anak Prabu, minggu depan berangkatlah ke Jakarta, menggabungkan auramu dengan keadaan Jakarta, dan berdiskusilah dengan temanmu." Sang Prabu menjawab, "Iya, Eyang. Saya ingin mohon petunjuk. Saya ingin membeli sesuatu untuk bekerja. Apakah bisa?" Guru gaib menjawab, "Tidak apa-apa, Angger. Itu udah kebutuhanmu. Tapi jangan berlebihan, secukupnya saja. Yang penting bisa bermanfaat untuk keluargamu." Sang Prabu menjawab, "Apakah tidak mengganggu untuk usaha dan perjalanan saya, Eyang?" Guru gaib menjawab, "Tidak, Angger. Itu Tuhanmu sudah merestuinya. Jangan lupa, Angger, berangkatlah ke Jakarta. Tuhanmu menghendaki demikian. Lalu mampirlah ke Bogor untuk memperbaiki badanmu. Sampai di sini dulu kedatangan Eyang. Wassalamualaikum." Waalaikumsalam. Tanggal 26 2007, Selasa Pahing, pukul 04 pagi, sang Prabu kedatangan tamu Prabu Destrarata. "Assalamualaikum," dijawab oleh sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tamu berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang. Sudah lama saya tidak bertemu Anda.
Dijawab oleh sang Prabu, "Iya, bagaimana? Ada kabar apa ya?" Dijawab oleh tamu, "Semoga Sinuhun menjadi apa yang sudah dikehendaki Tuhan yang Maha Agung, bisa mengayomi ketentraman dan membimbing umat untuk ingat kepada Tuhan yang Maha Agung. Manusia sekarang sudah tidak tahu sejati hidup. Sampai di sini dulu kedatangan saya, Sinuhun. Wassalamualaikum." Dijawab oleh sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 18 April 2007, Rabu Kliwon, malam Kamis Legi, pukul 21.05 malam, kedatangan guru gaib kembali. "Assalamualaikum." Dijawab oleh sang Prabu, "Waalaikumsalam." Guru gaib berkata, "Angger, anak Prabu, bagaimana perjalanan Angger?" Sang Prabu menjawab, "Tidak ada kejadian apa-apa, Eyang." Guru gaib berkata, "Perihal kemarin ada sesuatu kendala di perjalanan, jangan kamu pikirkan. Ada pertanyaan apa lagi, Nger?" Sang Prabu menjawab, "Begini, Eyang, saya diberikan senjata tombak, itu sebenarnya untuk apa, Eyang?" Guru gaib menjawab, "Itu untuk membidik sasaran supaya tidak lepas dari keinginan. Tetapi Eyang sudah memberikan pusaka kadewatan. Semua itu keinginan Tuhanmu atau kehendak Tuhan. Namun senjata itu harus diterima untuk menghormati orang tuamu, bukti tanda sayang kepadamu." Sang Prabu menjawab, "Iya, Eyang." Guru gaib berkata kembali, "Besok berangkatlah ke Jakarta, Angger, sekalian mengurus pekerjaan. Tetapi nanti menunggu kabar dari Eyang dulu. Sampai di sini dulu kedatangan Eyang. Wassalamualaikum." Dijawab oleh sang Prabu, "Waalaikumsalam." Untuk catatan berikutnya kita akan lanjutkan di episode 34. Saya tutup episode ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.